Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam Pak Nur. Saya Muhammad Nur Pak dari metrosurya.com. Oh ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini bagaimana kondisi wabah Covid, penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Pasuruan ini Pak Zaini mungkin. Itu diawali dengan itu dulu. Kan Pak Zaini masih di Pansus ya? Ya masih. Pansus sampai hari ini masih bekerja sesuai dengan tugasnya, Pak Nur. Jadi Pak, bagaimana ini penanganan wabah Covid di terkini nih, info terkini di Kabupaten Pasuruan ini? Ya terima kasih. Untuk penanganan wabah COVID yang seperti kita ketahui bersama, sampai hari ini memang kalau di Kabupaten Pasuruan masih zona oranye ya. Ini juga sebuah hal yang kadangkala kita itu bingung menyikapinya. Kita mau bersyukur atau mau prihatin. Artinya Betul, betul, betul. orangnya juga bukan zona yang aman ya. Dan juga sesuai dengan pernyataan yang kita baca bersama-sama di media online itu kondisi di Kabupaten Pasuruan untuk ruang isolasi itu baik di RSUD Bangil, RSUD Ingrati, Prima Husada maupun di SKP dan di BLK itu kondisinya sudah Penuh hampir ya Pak ya? penuh, gitu. Ya sudah hampir penuh dengan pasien COVID. Gitu. Itu apa yang dilakukan Jadi oleh tim gugus tugasnya ini Pak untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu? ya yang jelas yang pertama kan ya kita terus melakukan sosialisasi ke masyarakat ya terkait dengan penerapan 3M dan juga kita memperketat edukasi ke masyarakat. Kalau terkait dengan tingkat hunian di tingkat ruang isolasi yang hampir penuh ya kalau memang penuh ya mau nggak mau harus sewa hotel lagi untuk Betul, pemerintah betul, daerah betul. gitu Pak. Nah, Tapi itu ini ya kita berharap jangan sampai terjadi lah. Oleh karena itu masyarakat kita sangat berharap ya karena memang COVID ini sampai hari ini kan belum ada obatnya ya. iya betul, betul. Jadi kita ini hanya bisa melakukan himbauan dan edukasi, sosialisasi ke masyarakat untuk terus-menerus menerapkan 3M itu Gitu. yang kita sangat berharap soal Menurut itu. Pak Zaini ini sudah efektif enggak ya penanganan wabah COVID-19 itu, terutama sosialisasi 3M itu atau protokol kesehatan terutama di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di masjid, di tempat-tempat ibadah dan juga di pusat-pusat keramaian. Menurut penilaian panjenengan ini. Ya, kalau dalam pandangan saya sebagai Pansus COVID-19 DPRD Kabupaten Pasuruan, ya saya melihat masih belum maksimal ya dari Belum apa yang sudah maksimal. diterapkan oleh Satgas COVID ya. Betul, betul. Memang tidak mudah sih mengedukasi sekian juta orang masyarakat dan penduduk Kabupaten Pasuruan, tapi ya kita berharap ada konsistensi ya yang dilakukan oleh Satgas COVID untuk terus-menerus melakukan operasi Betul, masker, betul. kemudian dan juga yang belum pernah dilakukan adalah ini melakukan rapid test massal misalnya di pasar ya di toko-toko warung ataupun kafe-kafe yang masih tetap membandel Iya, tidak betul, betul. melakukan 3M itu ya harus ada shock terapi untuk Iya, mereka betul, artinya betul, jangan betul. hanya Poinnya dibiarkan konsistensi ya Pak Zaini dihimbau. ya. Kenapa? Konsistensi dari Pemkat untuk melakukan, Betul, betul, betul. konsistensi untuk terus menegakkan aturan ini yang memang harus terus-menerus dilakukan oleh Satgas COVID gitu. Betul, betul. Iya, iya, betul. Jangan kendor ya, jangan Berarti apa pansus namanya. ini tugasnya jadi semakin berat sebenarnya ya, semakin hari semakin semakin lama semakin hari ini semakin berat karena dibutuhkan juga masukan ya, konsistensi juga dari pansus kepada Pemkat agar terus mensosialisasikan. Saya tadi tangkap dengan shock terapi ya, shock terapi yang mungkin ini juga juga penting bisa jadi masukan buat Pemkat. Terus begini Pak Zaini, Iya, akhir-akhir ini kan ada nah, dua hal yang paling disorot ini tentang wabah Covid di Indonesia terutama ya. Pertama mengenai hmm,
tarik ulur kapan proses pembelajaran tatap muka di sekolah, dan juga yang kedua mengenai vaksinasi. Nah, mungkin yang pertama dulu saya tanyakan bagaimana tentang eh, kondisi pembelajaran tatap muka di sekolah ini, jadwal pembelajaran tatap muka di sekolah, Pak. Apa yang perlu disampaikan oleh Pak Zaini sebagai Ketua Pansus COVID-19 di Kabupaten Pasuruan ini? Ya, memang kalau mengenai pembelajaran tatap muka ini kan memang jadi sebuah polemik di masyarakat. Hal-hal yang akhirnya menjadi ajang debat. Kalau saya pribadi itu prinsipnya begini, artinya anak-anak kita ini kan aset bangsa, aset yang luar biasa. Jangan dijadikan ajang uji coba. Gitu. Betul, betul, betul. Jangan dijadikan ajang uji coba untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Yang kita ketahui bersama, anak-anak kita kan sulit ya kalau disuruh pakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, itu kan sulit. Gitu. Siapa yang bisa menjamin? Gitu. Jadi selama pembelajaran itu masih bisa dilakukan online, kalau saya sih tetap online. Tetap Kita online, bisa betul. bersabar hampir 1 tahun kan ya. Ya, betul, Nah, betul. ini kan program vaksinasi pemerintah terus berjalan ya. Kita berharap 1-2 bulan ini bisa menyasar sampai ke tingkat pelajar dan guru ya. Kalau Ya, pelajar sih enggak ya kalau informasinya, tapi tenaga pendidik itu saya pikir juga harus diprioritaskan. betul, betul. Jadi kalau itu sudah bisa dilaksanakan, ya kita bersabar 1-2 bulan untuk sebuah hal yang besar, menurut saya tidak ada masalah. Jadi kita online saja, tergantung dari para guru dan dinas terkait ya gimana bisa mengemas pembelajaran online itu bisa semenarik mungkin gitu loh, biar Betul. anak-anak itu biar mengikuti dengan patuh ya, dan juga mereka tidak bermain seperti yang sering disampaikan oleh para orang tua. Ya. Ya itu yang pertama Ya, yang soal. kedua ini soal vaksinasi nih ya Pak Zaini. Ini kan ada berita ya, enggak tahu ini hoax apa enggak, tapi kebanyakan hoax memang tentang eh, Hmm, bahwa negara bisa memaksa warganya untuk divaksin gitu. Bahkan di beberapa berita itu kalau yang menolak divaksin itu akan didenda bahkan dipenjara ini. Kalau kira-kira apa yang bisa dilakukan di Kabupaten Pasuruan, apa sama dengan berita-berita seperti itu yang didenda atau dipenjara, atau bagaimana ya, di ya, Kabupaten Pasuruan? ya. Kalau Kabupaten Pasuruan ini kan terkenal dengan istilah kota santri, ya. Ya, Artinya tingkat ketaatan masyarakat Kabupaten Pasuruan terhadap para kiai, para ulama, para tokoh agama itu demikian kuat ya. ya, Itu yang pertama, artinya di mana pemerintah daerah bisa melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama ini untuk melakukan sosialisasi dan edukasi serta memberikan contoh ya, artinya tidak hanya Forkompimda mungkin yang akan melakukan vaksinasi duluan, tapi juga bisa melibatkan tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh untuk agama. dilakukan vaksinasi ke para tokoh-tokoh agama itu untuk memberikan contoh kepada masyarakat ini loh, bahwa mereka juga mau untuk divaksin. Saya pikir tingkat ketaatan mereka terhadap para ulama itu sangat tinggi. Jadi itu yang pertama untuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Tapi kalau bicara mengenai sanksi ya, kok saya ini jangan berbicara soal sanksi dulu lah, jangan menakut-nakuti masyarakat. Iya, betul. Artinya vaksin ini kan masih terbatas ya jumlahnya dan hanya bisa menyasar para nakes ya, para tenaga kesehatan terlebih dahulu. Bukannya kita mau menguji coba nakes sih tidak. Artinya kan Prioritas dari gitu ya. sisi keabsahan vaksin ya, izin BPOM sudah keluar, efikasinya memang tidak terlalu tinggi, cuman kan sudah memenuhi syarat ya sekitar 65%. Iya. Kemudian uji halal dari MUI juga sudah keluar. Terus apalagi yang mau diragukan gitu. Iya. Artinya masyarakat jangan terus berpolemik soal ini, Iya. kita Enggak, bersatu mungkin padu masyarakat untuk kan butuh kepastian gitu. Kalau misalnya ya. kira-kira ya memang kita tidak mengandai-andai. Kabupaten Hmm, Pasuruan kemudian menyasar ke masyarakat, ternyata Pemkad memperlakukan denda bagi yang tidak mau divaksin. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Pansus atau DPRD ini dalam hal ini?
Ya, saya tidak setuju. Mantap. Ya, ya betul. Ya, saya tidak setuju untuk melakukan hukuman kepada masyarakat ya. Alasannya Pak Zaini? Artinya, ya masyarakat ini kan sudah capek dengan segala macam hubungan di era pandemi Ya, inilah. betul, betul. Ayo kita lakukan pendekatan persuasif lah. Ya, Saya yakin kok masyarakat itu masih bisa diajak bicara. ya, Jadi jangan hanya dihukum, ditakut-takuti. Nah, ini kan sama sekali tidak mendidik ya, tidak mendidik masyarakat untuk bisa lebih cerdas. Jadi kalau saya sih, ayo kita lakukan pendekatan persuasif ya. Artinya ya, jangan pendekatan kekuasaan, jangan pendekatan apa itu namanya ya, pokoknya menang gitu kan ya. ya Pokoknya betul. jangan seperti itu. Oke, Begitu Pak Pak Zaini, Dodi. mungkin ini yang bisa saya tanyakan beberapa hal. Mungkin ada semacam himbauan atau pesan kepada masyarakat sebelum wawancara ini kita tutup. Monggo, Pak Zaini Ya, mungkin ada. yang pertama untuk masyarakat seluruh Kabupaten Pasuruan, saya meminta untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan disiplin ya, senantiasa memakai masker, senantiasa menjaga jarak, kemudian senantiasa mencuci tangan dengan sabun. Ini bukan merupakan himbauan yang main-main ya, artinya ini himbauan yang serius. Jadi virus corona ini memang masih ada dan masih menghantui kita semuanya. Ayo kita bersatu bersama-sama untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar segera bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Itu yang pertama. Kemudian soal yang kedua, soal vaksinasi ya maupun juga soal corona. Ayo kita hendaknya bisa mengikuti, bisa melihat itu informasi yang resmi dari pemerintah daerah maupun dari BNPB misalnya. Artinya jangan mudah terhasut, jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Ya, oleh karena itu di era digital memang ya kadang-kadang memang susah untuk membendung informasi, tetapi masyarakat juga harus bisa menyeleksi.